Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Siti Sylvia, saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5 STK IPS Mansur. Baik, saya di sini akan membuat video pembelajaran yaitu materinya tentang dilatasi dari MK atau mata kuliah Geometri Transformasi. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari dilatasi. Pengertian dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran atau skala, memperkecil atau memperbesar suatu bangun geometri, titik, garis, bidang tanpa mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konsep dilatasi dalam koordinat kartesius. Nah, di sini saya mempunyai sebuah segitiga. Segitiga ini berpusat di 0,0 seperti ini ya. Kemudian saya akan melakukan dilatasi perbesaran. Nah, dilatasi kan bisa perbesaran atau perkecil. Nah, di sini saya akan melakukan perbesaran dengan ukurannya 2 kali lebih besar dari bangun yang pertama. Oke, kita lihat ya di sini. Nah, lihat terlebih dahulu. Nah, kenapa sih bisa seperti ini? Nah, di sini saya misalkan ada A, yaitu titik A ya. Koordinatnya itu 2,4. Nah, masihnya tentang translasi. Translasi itu misalnya di sini ke kanan 2 satuan, berarti ke atas 4 satuan. Berarti titik koordinat A itu 2,4. Nah, di sini B itu ada 5,4. Nah, berarti tadi 5 satuan dan 4 satuan. Sini di titik C itu ada 7,1 tuh. Nah, sekarang untuk melakukan perbesaran 2 kali. Nah, berarti sama. Kita geser ini sejauh 2 satuan ke kanan, kemudian ke atas 4 satuan. Nah, sesuai dengan titik awal. Berarti bayangannya itu di sini. Nah, berarti 5,4 ini bayangannya di sini. Nah, karena titik awalnya itu 5,4, maka sama dengan peroleh bayangannya itu kita geser ke kanan 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nah ke atas 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, di situ titiknya. Nah, sama berarti ini 7 sama 1. Ke kanan 7 satuan, berarti ke atas 1 satuan. Berarti sama. Nah, di sini kita lihat berarti 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ke atas 1 satuan, berarti di situ titiknya. Nah, kita bisa lihat di sini segitiga yang kedua yang besarnya lebih besar dari segitiga yang pertama. Nah, sekarang kita identifikasi berapa sih titiknya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ke atasnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, titik bayangannya berarti 4,8. Nah, di situ berapa? 10,8 dan di situ 14,2. Nah, begitu. Karena tadi sama kayak gitu. Kita lihat di situ 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian ke atas 1, 2. Berarti ini perbesarannya sebesar 2 kali, atau kita sebut dengan faktor skalanya itu bisa dengan 2. Nah, berarti di situ berapa? K-nya berarti K sama dengan 2. Nah, berarti di situ K sama dengan 1. Nah, gimana sekarang kalau dilatasinya itu negatif? Nah, hampir sama dengan yang itu karena
ini bayangannya ya. Jadi di situ K sama dengan min 1, terus di sini K-nya sama dengan min 2. Nah, hasil ini sekarang kita lihat dari bangun awalnya dengan titik masing-masingnya 2,4, 5,4 dan 7,1. Nah, kita lihat bayangannya. Nah, dari 2,4 jadi 4,8, dari 5,4 jadi 10,8. Nah, dari 7,1 jadi 14,2. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kan skalanya 2 kan. Kalau kita lihat bayangannya yaitu di sini, berarti di sini itu hasil perkalian dari titik awal dengan K di sini. Nah, di situ lihat kita 2,4 jadi 4,8, 5,4 jadi 10,8, tinggal dikalikan 5 kali 2 10, 4 kali 2 8, dan sini 7 kali 2 14, dan 1 dikali 2 2. Nah, berarti bayangan itu diperoleh dari di sini untuk dilatasi yaitu dari skala dikalikan dengan titik awal. Berarti sama dengan K-1. Skala dikalikan dengan titik awal. Berarti berapa? Min 1 dikali 2 itu min 2, min 1 dikali 4 yaitu min 4. Nah, sekarang kita perhatikan lagi, ini berarti titik awal dengan bayangannya, mau dia bayangannya itu positif atau negatif, mau bayangannya itu perbesar atau diperkecil, bayangannya tetap berada segaris dengan titik awal. Nah, kita lihat mau sebesar apapun atau sekecil apapun, bayangannya tetap berada segaris dengan titik awal. Kita coba lihat di situ ya. 5,4 kita kalikan dengan skalanya min 1, berarti min 1 dikali 5 min 5, untuk kita benarkan 4 dikali min 1 berarti min 4. Nah, kita lihat lagi bayangannya ini berarti berada segaris dengan titik awal. Nah, begitu dengan titik C, bayangannya itu masih segaris dengan titik awal. Nah, seperti itu. Sama dengan kalian 2 juga. Jadi titik awalnya itu 2,4 dikalikan dengan 2 berarti min 4. Kemudian 5,4 dikalikan dengan min 2 yaitu min 10, min 8. Kemudian C dengan 7,1 dikalikan min 2 yaitu min 14, min 2. Nah, berarti apa yang bisa kita simpulkan di sini? Berarti ketika kita melihat titik A, X, Y, kita melakukan dilatasi terhadap 0, kita akan memperoleh suatu bayangan X aksen KX dan Y aksennya yaitu KY. Skala dikalikan dengan titik awal seperti itu. Nah, kita lihat lagi untuk menentukan dilatasi, kita lihat lagi berarti ditentukan oleh apa? Kita harus lihat berarti 0, kita harus lihat titik pusat dan faktor skalanya. Nah, kita sekarang tinggal tarik kesimpulan, bisa dilihat di sini. Nah, kita lihat di situ kesimpulan yang pertama. Yang pertama itu jika K lebih besar dari 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, yang kedua yaitu jika 0 kurang dari K kurang dari 1, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, yang ketiga, jika min 1 kurang dari K kurang dari 0, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak berlainan pihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula.
Nah, yang keempat yaitu jika K kurang dari -1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak berlainan terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Seperti itu. Nah, yang ini yang akan kita bahas yaitu pusat 0,0 dan pusat A, B2 ini yang akan kita bahas contoh soalnya. Nah, oke, nanti kita akan bahas dari dua contoh soal ini, yaitu dari pusat 0,0 faktor skala K dan pusat A, B faktor skala K. Nah, dua contoh soal ini yang akan kita bahas nanti, dan ini dilatasi contoh soalnya yang paling gampang banget sih menurut saya. Nah, di sini kita lihat ya, ada contoh soal yang pertama yaitu pusatnya 0,0. Nah, diketahui titik K 4,5, B min 6,8, C 12, min 2, D 0,7 dan E min 2, min 5. Jika setiap titik dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 3, maka bayangan masing-masing titik adalah. Nah, bayangan itu yang tinggal kalian kali. Nah, di sini bayangan X dikali K, Y dikali K kayak gitu. Tinggal kalian kali dengan K. Nah, kalau kayak gini kan masih teori banget kan, masih puyeng. Y adalah kali K misalnya kayak gitu. Nah, tinggal kita pakai A aksen di sini, tinggal kalian kali aja, kali 3 di situ. Berarti 4 dikali 3 jadi 12. Nah, 5 dikali 3 jadi 15 kayak gitu. Nah, itu bayangan A kan. Tinggal kali lagi. Nah, kalau misalnya itu titik pusatnya 0,0. Jika titik pusatnya lain, nah beda lagi. Nah, kita banyak sekali kan, ada faktor yang skalanya 2, faktor skalanya 3 kayak gitu. Nah, berarti tinggal dikali, min 6 dikali 3 berarti min 18, 8 dikali 3 berarti 24 C-nya. Nah, di sini 12 dikali 3. Nah, berarti 36. Nah, min 2 dikali 3 berarti min 6. Nah, di sini D 0,7 dikali 3, 0 kali 3 0. Nah, 7 dikali 3 jadi 21. Ini masih simpel banget, masih materi dasar banget. Nah, nanti di situ ada dilatasi, terus ada refleksi, ada translasi. Nah, kalau ini udah masuk ke sini, ini udah puyeng banget. Kalau misalnya masih dasar kayak gini, gampang banget. Jadi, kalau dilatasi, refleksi, dan translasi itu udah pusing banget ke sini karena gabungan mereka. Oke, di sini E bayangannya yaitu min 2 dikali 3 jadi min 6. Nah, min 5 dikali 3 itu min 15. Nah, itu adalah bayangan titik ya. Nah, di sini kita masuk ke pusatnya A, B yang tadi udah selesai ya. Di sini X di sini X aksen sama dengan A tambah K, atau X min A, Y aksennya B tambah K, Y min B kayak gitu. Nah, yang tadi kan kita udah selesai. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua di sini. Di sini kita udah masuk ke contoh yang kedua, yaitu diketahui titik P 6,8 dan Q min 5, min 3 didilatasi terhadap titik pusat. A-nya yaitu 2,3 dengan faktor skalanya min 2. Maka bayangannya setiap titik yaitu, nah di sini P-nya itu 6,8 dan pusatnya itu 2,3.
Nah, ini kita namain X. 6 itu kita X, 8 itu Y. Nah, pusatnya itu A, B. B berarti 2 itu A, 3 itu B. Nah, kita lihat di sini bayangan X-nya dulu. Nah, K itu kita gunakan untuk mencari nilai P. Rumusnya tuh kan A ditambah K X min A, kayak gitu. Kalau Y itu nah, B ditambah K Y min B, kayak gitu. Kalian tinggal masukin aja, berarti A nya itu 2 kan, 2. Terus K nya min 2 karena skalanya min 2. Nah, X nya di situ 6. Y nya itu A nya itu min 2. 2 ditambah min 2 di situ 4, itu dari 6 dikurangi 2. 2 ditambah min 8 yaitu min 6. Nah, itu adalah hasilnya yang X aksen. Nah, di situ berarti B-nya itu 3 ditambah K-nya itu min 2. Nah, Y-nya itu 8 dikurangi min B-nya itu min 3. 3 ditambah min 2, 5 dikurangi 3 itu 8 dikurangi 3 itu 5. 3 ditambah min 10 yaitu min 7. Nah, itulah hasil dari Y aksen. Nah, sekarang bayangan P-nya dibuat dari hasil ini. Berarti min 6 dan min 7. P aksen itu berarti min 6 dan min 7. Berarti di sini titik Q-nya kita tulis min 5, min 3. Pusatnya yaitu 2,3 kan. Tulis kita 2,3. Skalanya itu K. K-nya itu skala ya, yaitu min 2. Tinggal dimasukin ke rumus aja. Tadi kan rumusnya itu sama kayak tadi. Nah, di situ X aksen sama dengan A plus K X min A. Nah, di situ 2-nya A kan, 3-nya itu B. X-nya itu min 5 dan Y-nya itu 3. 2-nya berapa? A-nya berapa? 2. Nah, itu K-nya min 2, X-nya itu min 5 dan min A-nya itu min 2. Nah, 2 di situ turunin min 2 berarti min 5 dikurangi 2 itu 7. Itu 2 ditambah 14. Nah, tinggal dikali aja tadi, 7 dikali 2 14. Berarti hasilnya itu 16. Ya, I aksennya di sini B ditambah K Y min B, kayak gitu. Ini sebenarnya mudah banget sih, karena tinggal dimasukin aja. Karena kita udah mempunyai rumusnya, berarti tinggal masukin aja. Nah, di situ B-nya itu 3 ditambah K-nya itu kan min 2. Min 2. Oke, Y-nya itu min 3 kan. Nah, B-nya itu berapa? 3 kan. 3 ditambah min 2 berarti. Terus udah gitu min 3 berarti min 6. Nah, 3 ditambah min 2 di min 6 yaitu 12. Nah, berarti hasilnya itu 3 ditambah 12 yaitu 15. Kayak gitu. Q-nya kita lihat di sini. Q-nya berarti X-nya itu 16, berarti Y-nya 15. Nah, itulah hasilnya dari Q aksennya. Nah, tadi P aksen, sekarang Q aksen.
Nah, tadi udah selesai ya dari pusat 0,0 dari faktor skala K dan pusat A, B dari faktor skala K. Nah, alhamdulillah kita udah selesai dari contoh soalnya. Semoga mengerti ya semuanya. Nah, oke semuanya. Materi kita udah selesai tadi, yaitu membahas tentang dilatasi. Kita udah bahas apa aja tuh, ada banyak banget. Kita udah bahas, yaitu yang pertama ada pengertian dilatasinya, ada konsep dilatasi dalam koordinat kartesius, dan yang terakhir yaitu contoh soalnya. Nah, alhamdulillah materi kita kali ini telah selesai. Terima kasih yang sudah mendengarkan materi saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.